Mengenang tentang sejarah panjang dari salah satu raja emas dari Majapahit yakni Raja Hayam Wuruk, ia adalah tokoh besar dalam sejarah Nusantara yang membawa kerajaan Majapahit menuju masa keemasan. Raja Hayam Wuruk adalah lambang keemasan peradaban Nusantara. Di bawah pemerintahannya, Majapahit menjadi kerajaan yang makmur, berdaulat, dan berpengaruh besar di Asia Tenggara. Ia mengajarkan kepada dunia bahwa kekuasaan sejati bukan hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menegakkan keadilan, kebijaksanaan, dan persatuan. Sejarah dan kehidupan Raja Hayam Wuruk. Pada abad ke-14, ketika Pulau Jawa masih menjadi pusat kebudayaan dan kekuasaan besar di Nusantara, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Majapahit. Dari kerajaan inilah muncul seorang raja agung yang namanya abadi dalam lembaran sejarah Indonesia, Sri Rajasanagara, yang lebih dikenal sebagai Raja Hayam Wuruk. Asal-usul dan keturunan. Hayam Wuruk lahir sekitar tahun 1334 Masehi, di lingkungan Istana Majapahit. Ia merupakan putra dari Raden Wijaya Tribuana Tunggadewi, Ratu Majapahit yang terkenal bijaksana, dan Kertawardhana, bangsawan dari keluarga kerajaan Singhasari. Melalui ibunya, ia adalah cucu dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit yang mendirikan dinasti besar setelah runtuhnya kerajaan Singhasari akibat pemberontakan Jayakatwang. Sejak kecil, Hayam Wuruk dididik dengan keras dalam berbagai ilmu, politik, hukum, sastra, perang, dan pemerintahan. Ia tumbuh sebagai pemuda yang cerdas, berwibawa, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang alami. Di usia muda, tanda-tanda kejeniusannya sudah tampak, tutur katanya lembut namun tegas, dan pemikirannya jauh melampaui zamannya. Masa Hayam Wuruk naik tahta dan awal pemerintahnya. Ketika ibunya, Tribuana Tunggadewi, turun tahta pada tahun 1350 M, Hayam Wuruk naik sebagai Raja Muda Majapahit dengan gelar Sri Rajasanagara. Saat itu, ia baru berusia sekitar 16 tahun, namun kebijaksanaannya membuat para bangsawan, senapati, dan rakyat memberikan penghormatan yang luar biasa. Ia tidak memerintah sendirian. Di sampingnya berdiri seorang patih agung bernama Gajah Mada, sosok jenius militer dan politikus ulung yang sebelumnya telah mengucapkan Sumpah Palapa, sebuah janji untuk tidak menikmati kenikmatan dunia sebelum menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Kerjasama Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Hubungan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjadi poros utama kejayaan Majapahit. Sang Raja Muda memberikan kepercayaan penuh kepada Sang Patih untuk menjalankan politik luar negeri dan strategi penaklukan wilayah. Dalam masa pemerintahan inilah, berbagai kerajaan di luar Jawa satu persatu takluk atau menjadi sekutu Majapahit. Beberapa wilayah yang berhasil berada di bawah pengaruh Majapahit antara lain Sumatera, termasuk Sriwijaya dan Melayu, Bali, Lombok, dan wilayah timur seperti Sulawesi, Maluku, bahkan sebagian Kalimantan. Catatan Tiongkok menyebut bahwa pengaruh Majapahit bahkan mencapai Semenanjung Malaka dan Filipina Selatan. Dengan strategi diplomasi dan militer yang hebat, Majapahit menjelma menjadi kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-14. Masa keemasan Majapahit. Pemerintahan Hayam Wuruk dikenal sebagai masa zaman keemasan Majapahit. Di bawah kepemimpinannya, negeri ini mencapai kemajuan luar biasa dalam berbagai bidang. Pemerintahan dan hukum. Hayam Wuruk menegakkan sistem pemerintahan yang teratur dengan hukum dan administrasi yang rapi. Ia membagi wilayah kerajaan menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh raja-raja daerah. Ekonomi dan perdagangan. Majapahit menjadi pusat perdagangan internasional. Kapal-kapal dari Tiongkok, India, Champa, hingga Arab berlabuh di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Tuban, Gresik, dan Canggu. Komoditas seperti rempah-rempah, emas, perak, dan kain halus diperdagangkan dengan bebas. Seni dan kebudayaan. Pada masa inilah muncul karya sastra monumental Negara Kertagama, yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Naskah ini menggambarkan kemegahan Majapahit, kebijakan Hayam Wuruk, dan luasnya wilayah kekuasaan kerajaan. Selain itu, berkembang pula karya Desawarnana dan Sutasoma karya Empu Tantular, yang di dalamnya terdapat semboyan terkenal. Bhinneka Tunggal Ika,
Tanhana Dharma Mangrawa. Yang berarti, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini kemudian menjadi moto resmi negara Indonesia. Keagamaan dan toleransi. Hayam Wuruk dikenal sebagai raja yang bijaksana dan toleran terhadap perbedaan agama. Di Majapahit, agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Bahkan ada candi-candi megah seperti Candi Penataran, Candi Panataran Blitar, dan Candi Tikus, yang menjadi simbol kemajuan arsitektur kala itu. Kisah pribadi dan politik. Meskipun gemilang dalam pemerintahan, kehidupan pribadi Hayam Wuruk juga diwarnai drama politik. Ia pernah mencintai seorang putri cantik bernama Sri Wijayawardhani, tetapi karena alasan politik dan adat, ia dinikahkan dengan Padukasori Puspadewi, sepupunya sendiri. Kisah ini digambarkan dalam naskah Pararaton, menggambarkan sisi manusiawi sang raja yang harus mengorbankan perasaan demi tanggung jawab terhadap negara. Akhir pemerintahan dan warisan. Gajah Mada wafat sekitar tahun 1364 Masehi, yang menjadi awal dari kemunduran perlahan Majapahit. Tanpa sang patih, kekuatan politik dan militer kerajaan mulai goyah. Meskipun Hayam Wuruk tetap memerintah dengan bijak, ia mulai menghadapi konflik internal di antara bangsawan-bangsawan kerajaan. Raja Hayam Wuruk sendiri wafat pada tahun 1389 Masehi. Kematian sang raja menjadi penanda berakhirnya masa kejayaan Majapahit. Setelah itu, kerajaan mulai mengalami perpecahan dan akhirnya runtuh pada abad ke-15, digantikan oleh munculnya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa. Namun, warisan Hayam Wuruk abadi sepanjang masa. Ia bukan hanya dikenang sebagai raja besar, tetapi juga sebagai simbol kepemimpinan adil, toleran, dan berwawasan luas. Membahas tentang spiritual dan kesaktian yang dimiliki oleh Hayam Wuruk. Awal ilmu dan laku spiritual. Sejak muda, Hayam Wuruk bukan hanya dilatih dalam tata pemerintahan dan strategi perang, tetapi juga mendalami ilmu kanuragan dan kebatinan tinggi. Dalam babat-babat tua disebutkan, ia sering menyepi di lereng Gunung Penanggungan, gunung yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya para resi dan dewa penjaga Majapahit. Di sanalah ia berguru pada seorang pertapa sakti bernama Resi Badrapalung, penjaga ilmu, Manikmaya Sastrajaya, sebuah ilmu yang mengajarkan keseimbangan antara kuasa duniawi dan pencerahan batin. Ilmu itu mengajarkan bahwa sejati seorang raja bukanlah yang menaklukkan dengan pedang, melainkan dengan ketenangan pikiran dan kejernihan hati. Satu ilmu, Pramanawisesa, atau yang disebut ilmu cahaya pengendali alam. Dari hasil tapa brata yang berat, puasa pati geni, tidak makan, minum, dan bicara selama 3 hari 3 malam, Hayam Wuruk mencapai pencerahan awal. Ia mendapat wahyu berupa cahaya berkilau emas yang turun dari langit, dikenal sebagai Pramanawisesa, artinya cahaya pengendali alam. Dengan ilmu ini, Hayam Wuruk dipercaya mampu menenangkan badai, menghentikan hujan, atau menurunkan petir hanya dengan kekuatan batinnya. Dalam catatan lontar-lontar tua dari Bali dan Jawa Timur disebutkan, pada masa pertempuran melawan pemberontak di Blambangan, Hayam Wuruk hanya menutup mata dan memusatkan pikiran. Lalu kabut tebal turun menutupi pasukan musuh hingga mereka kebingungan dan menyerah tanpa perlawanan. Dua ilmu, Bayu Maningrat, atau yang disebut tenaga dalam sejati. Selain pengendali alam, Hayam Wuruk juga dikenal menguasai ilmu tenaga dalam tingkat tinggi yang disebut Bayu Maningrat, artinya angin penjaga bumi. Ilmu ini membuat tubuhnya tahan terhadap racun, tusukan senjata, dan bahkan panas api. Dalam satu kisah, diceritakan bahwa saat ia melakukan upacara besar di Candi Penataran, seorang utusan asing mencoba mengujinya dengan keris beracun dari campa. Namun ketika keris itu disentuhkan ke kulitnya, logamnya malah meleleh perlahan, seolah tertolak oleh kekuatan dalam tubuhnya. Semua yang menyaksikan mengakui bahwa sang raja bukan manusia biasa, melainkan telah mencapai tingkat batin para dewa. 3 ilmu, sastra Jagatpati, atau kekuatan kepemimpinan spiritual. Hayam Wuruk juga dikenal menguasai ilmu kepemimpinan rohani yang disebut sastra Jagatpati, yaitu kemampuan menyatukan hati rakyat dalam satu semangat kebangsaan. Dengan kekuatan wibawanya, ia mampu menundukkan raja-raja bawahan tanpa peperangan. Hanya melalui tatapan mata dan tutur lembut, mereka tunduk dan bersumpah setia.
Orang-orang sezaman meyakini bahwa dalam setiap kata yang diucapkan Hayam Wuruk terkandung getaran batin yang menyucikan hati, hasil dari olah meditasi panjang dan tapa brata di Gunung Suci. 4. Pertemuan dengan Empu Tantular. Kesaktian Hayam Wuruk tidak hanya mengalir dalam bentuk tenaga gaib, tapi juga dalam kecerdasan jiwa dan kejernihan pikirannya. Ia bersahabat dekat dengan Empu Tantular, sang pujangga yang menulis kitab Sutasoma, tempat munculnya kalimat sakral, Bhinneka Tunggal Ika. Dari sinilah ilmu spiritual Hayam Wuruk mencapai puncaknya, bukan lagi hanya kesaktian fisik, tetapi kesaktian welas asih, kesaktian yang menembus batas agama dan suku, mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan. Misteri akhir Hayam Wuruk. Menjelang akhir hidupnya, Hayam Wuruk memilih meninggalkan istana dan kembali ke alam sunyi. Ia dikisahkan lenyap tanpa jasad, hanya meninggalkan harum bunga dan cahaya keemasan di puncak Gunung Penanggungan. Para resi Majapahit meyakini bahwa ia manunggal dengan cahaya Hyang Widhi, menjadi pelindung abadi bagi tanah Jawa. Hingga kini, banyak petapa dan spiritualis Jawa percaya bahwa roh Hayam Wuruk masih menjaga kejayaan Nusantara dari alam gaib.